Definisi dari diare adalah terjadi perubahan konsistensi dan frekuensi. Apa yang dimaksud dengan perubahan konsistensi? Ialah perubahan dari tinja yang berbentuk padat menjadi berbentuk cair. Dari yang berampas sedikit bahkan bisa sampai tidak berampas sama sekali. Sedangkan frekuensi adalah jika terjadi perubahan buang air besar lebih dari 3 kali. Mana yang penting antara frekuensi dan konsistensi? Yang paling penting adalah konsistensi, yaitu terjadi perubahan massa tinja dari padat sampai cair. Dikatakan diare ialah dengan konsistensi yang encer 1 kali saja sudah bisa dikatakan diare. Dan penyebab yang paling penting pada bayi dikatakan diare. Penyebab diare itu adalah terjadinya gangguan fungsi daripada enzim. Produksi enzim pada bayi biasanya kurang optimal atau belum optimal. Sedangkan penyebab diare pada anak di atas 6 bulan biasanya disebabkan oleh virus. Oleh karena itulah tata laksana daripada diare karena virus biasanya tidak diberikan antibiotik atau yang utama adalah rehidrasi. Dehidrasi itu ada 3 tahapan ya. Diare tanpa dehidrasi, diare dengan dehidrasi tidak berat, dan diare dengan dehidrasi berat. Oleh karena itu tahapan pertama kita harus mengenal tanda-tanda dehidrasi. Tanda dehidrasi itu bisa pertama anak dan tadinya mau minum menjadi tidak mau minum. Anak yang tadinya aktif jadi tidak mau aktif kembali. Anaknya baik keadaan umumnya tapi tiba-tiba loyo. Itulah tanda-tanda daripada dehidrasi harus kita kenal. Oleh karena itu pada anak yang diare pencegahan pertamanya adalah rehidrasi. Anak kalau mengalami dehidrasi tentu bisa mengalami kematian. Itulah sebabnya diare itu menyebabkan angka kesakitan dan kematian cukup tinggi di Indonesia. Pencegahannya bagaimana? Ya tentu rehidrasi. Kalau anak dengan diare maka kita harus memberikan rehidrasi baik dengan cairan rumah tangga maupun dengan oralin. Cara minumnya harus diberikan sedikit-sedikit tapi sering. Kesalahan daripada kita biasanya anak kalau diare akan diberikan minuman banyak-banyak, justru akan merasa muntah sehingga bisa terjadi dehidrasi. Penanganannya bagaimana untuk dehidrasi tidak berat dan berat? Tentu harus dibawa ke rumah sakit supaya menghindari kejadian yang lebih berat. Dan kalau anak diare paling bagus pertama berikan dulu rehidrasi, bisa dengan orali, dengan cara rumah tangga, dan jangan lupa harus dibawa ke fasilitas kesehatan. Yang kedua, kita tahu bahwa penyebab diare adalah paling banyak virus, maka virus itu bisa dicegah dengan 1, jaga kebersihan. Bagaimana jaga kebersihannya? Tentu dengan cuci tangan. Virus tidak bersih dengan cuci tangan saya dengan sabun, tetapi kalau sudah dengan cuci tangan dengan sabun maka harus diberikan disinfektan ya. Yang ketiga bahwa kita mengelola makanan harus cukup bersih ya. Yang keempat bahwa diare karena virus bisa dicegah dengan vaksinasi rotavirus. Dan semua itu Ibu bisa dapatkan di fasilitas kesehatan. Demikian menurut saya.